Hai, dengan Werdi di sini. Jadi pada kesempatan yang baik ini saya pengen sharing terkait dengan time geometry. Jadi gunanya time geometry itu adalah untuk menganalisa kapan peak ataupun bottom sebuah komoditi itu terjadi. Jadi di sini saya menggunakan contoh komoditi gold dan saya akan mencoba untuk men-sharingkan bagaimana cara kita menentukan kapan harga itu mencapai peak-nya dan kapan harga itu mencapai bottom-nya. Jadi saya percaya bahwa market itu bergerak dalam cycle atau yang sering kita dengar history repeat itself. Jadi pola-pola pergerakan harga yang terjadi di masa lampau itu kemungkinan bisa terjadi lagi di masa yang akan datang. Gitu ya. Jadi metode yang saat ini saya sampaikan ini yang paling simple yang saya tahu dan mudah-mudahan berguna seperti itu ya. Oke, jadi dalam menggunakan time geometry kita perlu mencari market yang sedang trending, artinya sedang uptrend ataupun yang sedang downtrend seperti itu ya. Dan kita coba cari market yang sedang, mungkin ini yang downtrend ya. Ya, jadi kita akan mencari referensi terlebih dahulu untuk menentukan harga di periode selanjutnya. Jadi kita tentukan dulu mana peak-nya, mana bottom-nya yang akan kita gunakan sebagai referensi. Nah, dalam market gold, itu peak dan bottom nggak exactly berupa satu candle atau satu tanggal ya. Jadi dia peak atau bottom itu berupa range waktu. Kayak ini kan, ini peak dan peak-nya itu berupa range waktu tertentu. Sama dengan bottom-nya juga, itu berupa range waktu tertentu. Jadi kalau misalnya contoh, kalau kita sering lihat di video-video atau di referensi yang lain, itu peak dan bottom kan digambarkan seperti ini ya. Ujungnya lancip seperti ini. Tapi dalam aplikasinya sebenarnya dia nggak benar-benar lancip ya. Jadi dia seperti lengkungan seperti itu ya. Dan kita menyebutnya sebagai range peak dan ini adalah range bottomnya seperti itu. Oke. Kita akan mencoba mencari referensi terlebih dahulu yang akan kita gunakan sebagai acuan untuk menentukan harga di periode selanjutnya, sekaligus tanggalnya. Oke. Ya. Mungkin kita akan menggunakan harga di tanggal 25 Februari sebagai referensi. Ini adalah peak yang pertama. Kemudian ini bottom yang pertama. Jadi kita gunakan ini sebagai referensi untuk memproyeksikan kira-kira selanjutnya harga akan jatuh bottomnya di tanggal berapa. Seperti itu ya. Jadi kalau kita gunakan range waktu gitu ya. Ini tanggal 22 Februari ini sebanyak 7 bar ya. Kita cari peak yang paling tinggi, kemudian kita cari bottomnya yang paling rendah. Hapus dulu ini untuk memastikan bahwa dia berada di bottom yang paling rendah. Kemudian ini peak. Oke, kita sudah mendapatkan referensi yang pertama, gitu ya. Dan referensi ini kita akan copy, kita paste di periode selanjutnya. Sebelum saya paste, kita cari dulu ya peak yang kedua. Kemudian kita cari bottom yang kedua. Oke, kita akan memproyeksikan di periode ini ya, apakah dia memiliki periode waktu yang sama dari peak ke bottom. Jadi untuk time geometry dia nggak exactly sama dengan referensinya, tapi dia memiliki kurang lebih range-nya
2 sampai dengan 5 hari itu masih oke sih. 2 sampai dengan 5 hari untuk di market gold, dia masih dalam kategori range yang bisa kita pertimbangkan time geometrinya. Nah, ternyata dia kalau menggunakan referensi yang ini, bar ke-9 itu bukanlah bottom yang paling rendah. Justru bar yang paling rendah itu referensi di hari ke-8. Jadi menurut saya ini masih oke karena perbedaannya hanya 1 hari. Dan kalau kita coba lagi di peak yang ketiga, kemudian bottom yang ketiga, kalau kita copy referensi yang sebelumnya, ya tepat 9 bar dia menuju bottomnya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu konsep time geometry. Kita akan coba lagi di periode range yang selanjutnya ya. Mungkin yang paling dekat. Ini ya. Kita akan menggunakan ini sebagai referensi. Ini marketnya masih downtrend ya. Masih downtrend. Kita akan mencari referensi terlebih dahulu. Ini referensi untuk peak-nya. Dan ini referensi yang pertama untuk bottom-nya. Kita coba hitung menggunakan date range dan ketemu 23 bar atau 31 hari trading. Kita coba copy. Ya, kalau kita menggunakan ini sebagai peak-nya, ini peak yang kedua, dan ini bottom yang kedua, ya kurang lebih dia sama-sama 23 bar, seperti itu. Cuman bedanya ini 33 trading days ya, karena kan ada hari Sabtu dan Minggu atau hari libur lainnya. Oke. Nah, kita coba di periode terdekat, dan kebetulan ini market sedang uptrend. Nah, kita akan melihat apakah pola yang tadi kita pelajari bisa kita aplikasikan untuk periode selanjutnya. Jadi hari ini tanggal 26 Desember ya. Jadi kalau misalnya kita coba hitung menggunakan time geometry, kita cari dulu referensi untuk market uptrend ini. Ini bottom yang pertama. Kemudian ini peak yang pertama. Seperti ini kurang lebih ya. Kita hitung range-nya. Ya. Kita pastikan di peak yang tertinggi itu kurang lebih referensi yang pertama di 15 bar. Kita coba aplikasikan ke sini ya. Kita coba copy. Dan ya, ini pas banget nih, 15 bar. Jadi saya berasumsi, saya percaya bahwa harga akan tetap trending, naik ke atas, dan kurang lebih itu di tanggal 4 Januari harga akan mencapai peak selanjutnya. Seperti itu ya. Ini bottom yang kedua. Kemudian ini bottom yang peak yang kedua. Ini bottom yang ketiga. Dan mungkin peak yang ketiga. Ya, kita akan lihat apakah di kisaran kurang lebih di tanggal 4 Januari gold akan mencapai peak yang baru, seperti itu.
Jadi saya percaya bahwa harga akan masih tetap naik dan trend uptrend ini masih belum patah ya. Kemungkinan seperti ini. Dan kira-kira di harga berapa? Ya, karena ini all time high, kita coba hitung menggunakan rasio Fibonacci. Ya, mungkin harga akan mencapai peaknya di tanggal 4 kurang lebih. Itu di 2105 kurang lebih mungkin. Setelah itu dia akan turun lagi, retest, dan dia akan melanjutkan kenaikannya sampai dengan di kisaran 2200. Kapan mencapai 2200 ya mungkin belum bisa saya sampaikan di sini. Tapi paling nggak di tanggal 4 Januari, terlepas berapapun harganya, dia akan membentuk peak yang baru. Seperti itu. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berguna, dan sampai jumpa di sharing selanjutnya. Thank you.